Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imel. Ya, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, sehat selalu, tetap bahagia. Ya, Alhamdulillah ya Bu. Hari ini saya akan menanyakan terkait dengan observasi yang Ibu laksanakan minggu lalu ya Bu di kelas. Yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan observasi yang telah dilakukan? Tuh. Alhamdulillah sih, Bu, tenang ya, Bu, ya, lebih tenang, lega. Kemudian saya rasanya plong aja tuh, Bu, udah melaksanakan observasi kemarin yang Ibu di dalam sebagai penyalianya. Jadi saya juga pertama-tama sempat grogi ya, Bu, ya. Jadi karena saya merasa gimana nih, kira-kira anak bisa nggak nih saya kondisikan, karena itu kan di jam-jam rawan ya, Bu, ya, di jam-jam terakhir. Jadi saya juga punya berupaya ekstra untuk mengembalikan lagi kondisi siswa dan fokus siswa ke dalam proses pembelajaran. Ya, baik Bu. Oh, berarti Ibu luar biasa ya, mampu mengondisikan anak di jam-jam rawan dengan cara berbagai hal ya Bu, demi menjaga fokus anak. Itu sangat penting ya Bu untuk Iya, pembelajaran. betul. Lalu Bu, berikutnya pembelajaran di dalam kelas kan telah Ibu laksanakan kemarin saat observasi. Nah, apa nih Bu yang perlu ditingkatkan di dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan ke depannya mungkin ya, Bu, ya, mengembalikan lagi keaktifan siswa ya, Bu, ya. Karena anak ini banyak yang mungkin kalau kita tanya banyak yang diam, tidak menjawab. Kemudian keaktifan mereka di dalam diskusi kelas juga sangat kurang. Untuk anak-anak yang pendiam ini kita susah menggalinya. Jadi bolak-balik anaknya itu lagi yang aktif di dalam keaktifan di dalam diskusi kelas. Nah, ini saya ingin mengharapkan beberapa anak yang mungkin tadinya pasif ingin saya tingkatkan lagi, yaitu mungkin pembiasaan ya, Bu, nanti ya. Jadi mungkin memang tidak bisa langsung, jadi ini perlu tahapan-tahapan, dan mudah-mudahan kedepannya nanti mereka yang biasanya diam bisa lebih aktif lagi di dalam proses diskusi di dalam kelas. Ya, baik Bu. Jadi terkait tadi tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan seputar keaktifan siswa ya Bu. Betul. Ya, bagaimana nanti Ibu menghadapi siswa dengan berbagai pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara bertahap. Nah, tadi terkait dengan keaktifan siswa dan sebagainya, itu sama saja juga kita rasakan di hal-hal lain ya Bu ya, agar siswa nanti mungkin bisa menyerap informasi yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya Bu, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Nah, rencana tindak lanjut ke depannya nih Bu ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, ke depannya mau seperti apa gitu Bu? Jadi nanti rencana tindak lanjut ke depannya, Bu, mungkin saya akan menggali potensi saya juga, Bu, ya. Jadi saya juga sebagai guru harus banyak belajar ya, Bu, terutama di dalam menggunakan media-media teknologi ya, Bu, ya. Jadi banyak-banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin belum saya pahami ya. Jadi saya mungkin baru seputar kuisis untuk membuat game, soal-soal, kemudian untuk ulangan saya baru menggunakan Google Form. Tapi untuk aplikasi-aplikasi baru juga, ini yang baru saya dengar namanya, mungkin saya belum bisa menggunakan sepenuhnya, Bu. Jadi saya kondisikan dengan kebutuhan saya di dalam mengajar, karena kan tidak semua materi bisa disesuaikan dengan aplikasi digital yang ada ya, Bu, ya. Jadi kalau memang saat waktunya kita ceramah, kemudian diskusi, ada lagi mendengarkan video dan lain-lain, itu tidak bisa kita paksakan gitu untuk menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi. Ya. Jadi begitu ya, Bu. Ya, baik Bu. Berarti dengan kita banyak belajar ya terkait dengan perkembangan teknologi yang tentunya bisa menunjang pembelajaran nanti akan kita hadapi ke depannya. Nah, tentunya terkait dengan pembelajaran di kelas, apakah Ibu mengalami hambatan-hambatan? Nah, kalau memang ada, bisa ceritakan Bu kepada saya tentang hambatan-hambatan yang kemarin Ibu alami di kelas. Kalau hambatan sih memang pasti ada ya, Bu, ya, di dalam kelas dengan karakteristik kelas yang berbeda-beda. Apalagi saya kemarin mengajar di jam terakhir ya, Bu, ya. Itu sangat-sangat rawan untuk mengembalikan fokus siswa. Jadi hambatan yang kemarin itu yang pertama, siswa banyak yang tidak terlibat di dalam diskusi kelas. Jadi mungkin dengan kondisi mengantuk, kemudian lelah, sudah jam terakhir itu sudah sisa-sisa tenaga ya, Bu, ya. Jadi itu hal yang paling sulit saya dapatkan untuk mengembalikan fokus siswa. Kemudian hambatan yang kedua, biasanya, Bu, kalau di sekolah saya ini kalau sudah siang itu kondisi kelas kan terang ya, Bu, ya. Jadi kalau kita menggunakan infocus itu kan memang sebenarnya harus di tempat yang gelap ya, Bu, ya. Iya, Jadi betul. pancaran cahayanya ini kurang, Ibu. Jadi
tangkapan layarnya untuk itu, jadi gambar yang menarik yang sudah kita buat di Canva atau PPT itu ternyata ngeblur Bu. Jadi karena kondisi panas itu, karena kondisi sekolah saya baru gedungnya, jadi sangat gersang ya Bu ya, masih gersang. Jadi itu cahaya yang ditangkap oleh proyektor itu tidak jelas gitu. Jadi sehingga itu membuat tidak menarik kalau dilihat. Itu yang mungkin yang ketiga adalah biasanya kalau ada kegiatan di lapangan ya Bu. Kalau di lapangan yang biasanya seperti olahraga dan lain-lain, itu biasanya juga mengganggu juga Bu. Kalau misalnya kita di dalam kelas lagi serius, ada di luar teriak-teriak karena main bola atau lain-lain, itu sangat mengganggu dalam proses atau membuyarkan fokus siswa ya Bu ya. Gitu Bu. Ya, betul Bu. Berarti di sini dapat saya tarik bahwa hambatan-hambatan yang ada di dalam proses pembelajaran bisa bersumber dari siswa maupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ya Bu ya. Nah, kalau dari skalanya nih Bu, dari 1 sampai 10 nih dalam observasi yang kemarin itu berapa nih Bu? Apakah ada peningkatan dari yang kemarin? Kalau yang kemarin kan saya sebutkan 6 ya Bu Iya, ya 6. skalanya. Tapi setelah saya melakukan pembelajaran dan saya mengadakan perbaikan, evaluasi, mungkin saya bisa memberikan nilai sekitar 9 Bu. Jadi apa yang Luar sudah biasa. saya terapkan, mudah-mudahan ini sedikit demi sedikit bisa naik ya Bu ya levelnya, dan sehingga saya juga bisa mengembangkan pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Baik Bu, berarti dapat saya simpulkan bahwa tadi dalam observasi yang Ibu alami, Ibu sudah mampu mengondisikan anak, apalagi ketika jam rawan ya Bu, dalam mengembalikan fokus siswa ya. Lalu Ibu juga terus memacu keaktifan siswa dalam kelas, bagaimana menghadapi siswa agar aktif dengan pembiasaan-pembiasaan yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Lalu juga kita sebagai guru ya Bu harus banyak belajar terkait dengan perkembangan model, metode, dan media-media pembelajaran yang menarik. Lalu berikutnya hambatannya tadi ada dari siswa maupun dari fasilitas yang ada ya Bu. Baik Bu Astria, terima kasih atas Bu Imen, jawabannya luar atas biasa ya, evaluasinya. evaluasi yang luar biasa. Semoga kedepannya kita bersama-sama ya Bu bisa dapat meningkatkan pelayanan kita, pembelajaran kita di dalam kelas. Iya, ya. terima kasih Bu Imen, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.